Setelah rumor yang terus berhembus kencang, akhirnya terjawab sudah masa depan Darwin Núñez. Raksasa Premier League, Liverpool telah menyepakati transfer sang striker ke Napoli dalam sebuah kesepakatan besar yang penuh kejutan. Negosiasi antara kedua klub berjalan intens, tapi akhirnya berakhir dengan titik temu yang memuaskan kedua belah pihak. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Liverpool tengah melakukan restrukturisasi besar-besaran demi menyambut musim baru dengan komposisi tim yang lebih seimbang. Melepas Núñez dianggap sebagai langkah strategis untuk membuka ruang bagi wajah baru di lini depan. Mungkin sosok yang lebih konsisten, lebih tajam, dan sesuai dengan filosofi sang pelatih. Darwin Núñez sendiri datang ke Anfield dari Benfica pada tahun 2022 dengan harapan besar sebagai ujung tombak masa depan The Reds. Tapi, seperti yang kita tahu, perjalanan karirnya di Liverpool tak berjalan mulus. Meski punya potensi luar biasa, performanya kerap naik turun. Núñez terlalu sering gagal memanfaatkan peluang emas, bahkan di laga-laga penting. Hal itu membuatnya jadi sorotan tajam, bukan hanya dari media, tapi juga dari fans yang berharap lebih. Di sisi lain, Napoli bergerak cepat. Klub yang musim lalu merengkuh gelar juara Serie A ini ingin mempertahankan dominasinya, apalagi dengan jadwal padat dan persaingan ketat di Liga Champions yang menanti. Walaupun skuad mereka sudah diperkuat oleh nama besar seperti Romelu Lukaku, manajemen dan pelatih sepakat bahwa lini depan masih butuh tambahan tenaga segar. Dan disitulah nama Darwin Núñez masuk dalam radar. Ketersediaan sang pemain di bursa transfer menjadi peluang yang tak ingin dilewatkan Napoli. Mereka yakin bahwa dengan lingkungan baru dan peran yang lebih sentral, Núñez bisa kembali menunjukkan tajinya sebagai predator kotak penalti. Proses negosiasi pun berlangsung lancar. Baik Liverpool maupun Napoli sama-sama ingin menyelesaikan transaksi ini secepat mungkin. Menurut laporan dari jurnalis areanapoli.it, Gerardo Fasano, kesepakatan final terjadi dengan nilai total sebesar 50 juta euro. Rinciannya, 45 juta euro sebagai biaya utama, ditambah 5 juta euro dalam bentuk bonus tambahan. Napoli juga siap memberikan kontrak berdurasi 3 musim untuk Darwin Núñez, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun jika semua pihak sepakat di kemudian hari. Dan yang menarik, meskipun gajinya turun cukup signifikan dibandingkan saat di Liverpool, Núñez tetap menyambut peluang ini dengan tangan terbuka. Di Napoli, ia akan menerima gaji sebesar 5,5 juta euro per musim, turun dari 8,6 juta euro yang ia terima di Anfield. Namun, bagi Núñez, ini bukan soal uang. Ini tentang kesempatan untuk bermain reguler, membuktikan diri, dan mungkin memulai babak baru yang akan mengubah arah karirnya. Di bawah atmosfer panas kota Naples dan dukungan fanatik para tifosi, Darwin Núñez kini bersiap membuka lembaran baru. Apakah ini keputusan yang akan membawa kebangkitan sang striker, atau justru babak terakhir dari harapan yang tak pernah benar-benar meledak di Premier League? Satu hal yang pasti, panggung barunya kini berada di Italia, dan semua mata akan tertuju padanya. Ternyata, gebrakan transfer Liverpool belum berhenti. Setelah sukses memecahkan rekor klub dan mengamankan nama-nama top seperti Florian Wirtz dan Jeremy Frimpong, The Reds kini bersiap melancarkan manuver besar lainnya. Targetnya jelas, Alexander Isak, striker tajam milik Newcastle United. Rencana besar ini disebut-sebut sebagai transfer terbesar musim panas ini. Dan Liverpool siap menggelontorkan dana fantastis senilai 150 juta pound sterling. Namun, langkah seambisius ini tentu datang dengan harga. Demi mendatangkan Isak, Liverpool harus merombak skuadnya dan melepas beberapa nama besar.
Tidak tanggung-tanggung, 5 pemain bintang dikabarkan masuk daftar jual. Beberapa bahkan merupakan idola Anfield yang telah lama menghuni hati para supporter. Darwin Núñez menjadi salah satu nama pertama yang dipastikan meninggalkan klub. Masa depannya sudah berada di ujung tanduk sejak Arne Slot secara terbuka mengkritik performanya di akhir musim lalu. Kepergiannya menuju Napoli menjadi bagian dari strategi besar ini, dengan nilai transfer mencapai 32 juta pound sterling. Sebuah angka yang membantu membuka jalan bagi kedatangan Isak. Tapi Núñez bukan satu-satunya. Diogo Jota, meski dikenal sebagai salah satu finisher terbaik di skuad Liverpool, terus bergelut dengan masalah kebugaran. Kedatangan Isak diperkirakan akan makin mengikis perannya di tim utama. Apalagi kontraknya akan habis musim panas mendatang. Daripada kehilangannya secara gratis, menjualnya sekarang menjadi pilihan logis. Mantan klubnya, Wolves, bahkan disebut-sebut siap memulangkannya. Luis Diaz, sang winger lincah asal Kolombia, juga termasuk dalam daftar jual. Ia telah lama dikaitkan dengan Barcelona, dan musim panas ini bisa jadi momen kepindahan yang nyata. Klub raksasa La Liga itu dikabarkan menilainya sebesar 51 juta pound sterling, angka yang sangat membantu mendanai transfer Isak. Apalagi dengan hadirnya Wirtz dan Frimpong yang bisa beroperasi di sisi sayap, peran Diaz tak lagi sekrusial dulu. Dan belum berhenti sampai di situ. Bek muda Jarell Quansah juga menjadi bagian dari restrukturisasi ini. Meski merupakan produk Akademi Liverpool, ia kesulitan beradaptasi dengan sistem Arne Slot. Kesepakatan senilai 32 juta pound sterling dengan Bayer Leverkusen disebut telah tercapai. Bagi Quansah, ini mungkin jadi awal baru yang lebih sesuai dengan gaya bermainnya. Sementara Liverpool mendapatkan dana tambahan untuk proyek besar mereka. Tapi nama terakhir dalam daftar ini bisa dibilang yang paling mengejutkan. Andy Robertson, sang ikon yang telah mengawal sisi kiri pertahanan The Reds selama bertahun-tahun, kini berada di ambang pintu keluar. Keputusan ini memang sulit, tapi cukup beralasan. Milos Kerkez sudah datang, kontraknya akan habis musim depan, dan performanya mulai menurun. Liverpool tak ingin terlambat mengambil keputusan dan memilih melepasnya selagi nilai jualnya masih tinggi. Semua langkah ini menunjukkan satu hal, Arne Slot tidak main-main. Ia siap mengguncang fondasi lama untuk membangun tim impiannya. Dengan perombakan besar dan dana segar hasil penjualan para bintang, Alexander Isak bisa segera berseragam merah. Kini tinggal menunggu waktu. Apakah langkah ambisius ini akan membawa Liverpool ke era baru kejayaan? Atau justru menjadi risiko besar yang penuh pertaruhan? Jawabannya akan segera terungkap. Musim panas ini, bursa transfer benar-benar memanas. Nama Viktor Gyökeres mendadak mencuat ke permukaan. Striker asal Swedia ini jadi buah bibir di seantero Eropa. Berkat penampilannya yang luar biasa bersama Sporting Lisbon. Bayangkan saja, lebih dari 50 gol berhasil ia lesakan musim lalu. Wajar jika banyak klub top mulai melirik, berharap bisa mengamankan jasanya untuk musim depan. Di tengah hiruk-pikuk rumor transfer, muncul kabar bahwa Liverpool sempat masuk dalam daftar peminat. Tapi ternyata anggapan itu keliru. Klub asal Merseyside ini justru tidak berniat untuk mengejar Gyökeres di musim panas ini. Menurut laporan terpercaya dari TNT Sports, Liverpool memilih fokus ke opsi lain dan tidak menjadikan Gyökeres sebagai target utama mereka. Dan memang masuk akal. The Reds sudah menggebrak bursa transfer dengan memecahkan rekor pembelian pemain asal Jerman, Florian Wirtz. Gelandang muda berbakat itu kini resmi berkostum merah. Tak hanya itu, mereka juga sukses mendatangkan Jeremy Frimpong. Dan kabarnya, bek kiri muda Milos Kerkez
akan segera menyusul menjadi rekrutan ketiga. Dengan lini depan yang sudah dihuni nama-nama seperti Darwin Núñez, Diogo Jota, dan Mohamed Salah, Liverpool tampaknya tak ingin menambah sesak barisan penyerangnya. Sementara Liverpool melangkah menjauh, dua rival berat di Premier League justru tancap gas. Arsenal dan Manchester United kini berada di barisan terdepan dalam perburuan tanda tangan Gyökeres. Di kubu Old Trafford, Manchester United punya satu keunggulan. Pelatih baru mereka, Ruben Amorim, adalah sosok yang sangat dikenal oleh Gyökeres. Keduanya pernah bekerja sama di Sporting dan hubungan mereka kabarnya sangat baik. Sayangnya, MU masih belum bisa memberikan satu hal penting, jaminan tiket Liga Champions, dan itu bisa menjadi batu sandungan besar dalam negosiasi. Berbeda dengan Arsenal. Klub asal London Utara itu sebenarnya tengah fokus mengejar Benjamin Šeško dari RB Leipzig. Namun, tuntutan gaji tinggi dari sang pemain membuat mereka berpikir ulang. Dalam situasi seperti ini, nama Gyökeres kembali mengemuka sebagai opsi alternatif yang tak kalah menjanjikan. Namun, semuanya belum tentu mudah. Harga menjadi persoalan yang cukup rumit. Beberapa laporan menyebut bahwa ada kesepakatan gentleman antara Gyökeres dan manajemen Sporting soal harga transfer yang lebih rendah dari klausul rilis resminya. Disebutkan, Gyökeres bisa dilepas dengan harga sekitar 65 juta pound sterling, lebih murah dari nilai pelepasannya. Tapi rumor ini langsung dibantah keras oleh Presiden Sporting Frederico Varandas. Ia menegaskan bahwa tidak pernah ada janji seperti itu, dan sampai saat ini, klub belum menerima satu pun tawaran resmi untuk sang striker. Dengan harga tinggi, persaingan panas, dan drama internal di kubu Sporting, masa depan Victor Gyökeres masih penuh tanda tanya besar. Satu hal yang pasti, Liverpool sudah menutup pintu, tapi Arsenal dan Manchester United siap menggelar karpet merah. Kini, pertanyaannya tinggal satu. Kemana Gyökeres akan berlabuh? Akankah ia memilih reuni dengan Amorim di Old Trafford, atau justru menambah kekuatan lini depan The Gunners? Kita tunggu saja jawabannya di minggu-minggu mendatang. Musim panas ini, Liverpool kembali membuat gebrakan besar di bursa transfer. Satu nama besar resmi mendarat di Anfield, Florian Wirtz. Bintang muda asal Jerman ini bukan hanya datang sebagai harapan baru di lini tengah, tapi juga membawa gelombang sejarah baru bagi klub Merseyside tersebut. Pengumuman resminya datang pada tanggal 20 Juni 2025. Dengan biaya transfer mencapai 116 juta pound sterling, kedatangan Wirtz langsung menggemparkan dunia sepak bola. Angka ini memecahkan tidak hanya satu atau dua, melainkan 4 rekor sekaligus. Wirtz kini tercatat sebagai pemain termahal sepanjang sejarah Liverpool. Pemain termahal di Liga Primer Inggris. Penjualan termahal sepanjang masa Bayer Leverkusen, serta pemain asal Jerman dengan nilai transfer tertinggi yang pernah ada. Namun kejutan tidak berhenti sampai di situ. Wirtz juga langsung menempati posisi elit dalam daftar pemain dengan bayaran tertinggi di Liverpool. Dengan gaji sebesar 200.000 pound per minggu, Wirtz melampaui sejumlah pemain senior yang telah lama bersinar di Anfield. Kini, siapa sebenarnya pemain-pemain dengan bayaran tertinggi di Liverpool saat ini? Di posisi puncak, ada sang kapten Virgil van Dijk. Bek tangguh asal Belanda ini diganjar gaji sebesar 400.000 pound per minggu, jumlah yang sama dengan mega bintang asal Mesir, Mohamed Salah. Dua pemain ini tidak hanya jadi tulang punggung tim, tapi juga ikon penting dalam kebangkitan Liverpool dalam beberapa tahun terakhir. Wirtz menyusul di posisi ketiga, tepat di atas nama-nama seperti Andy Robertson yang menerima 160.000 pound per minggu. Robertson sendiri sedang berada dalam fase spekulasi besar terkait masa depannya.
apalagi setelah Liverpool resmi mendatangkan Milos Kerkez, bek muda yang juga bermain di posisi kiri. Berikutnya ada Alexis Mac Allister, gelandang juara dunia dari Argentina, yang menerima 150.000 pound per minggu. Angka yang sama juga diberikan kepada Ryan Gravenberch, bintang muda asal Belanda yang tampil luar biasa musim lalu dan sukses meraih gelar pemain muda terbaik Liga Primer Inggris. Federico Chiesa pun masuk dalam jajaran ini meskipun musim perdananya bersama Liverpool tidak berjalan sesuai harapan. Gajinya tetap di angka 150.000 pound per minggu, tapi masa depannya di klub kini berada dalam tanda tanya besar. Di posisi yang sama juga ada nama besar lainnya, Alisson Becker. Kiper utama Liverpool dan timnas Brasil ini tetap menjadi pilar utama di bawah mistar gawang sejak datang dari anak yayasan Roma. Performanya yang konsisten menjadikannya salah satu penjaga gawang terbaik dunia saat ini. Sedikit di bawah mereka, ada Darwin Núñez dengan gaji 140.000 pound per minggu. Meski awalnya digadang-gadang menjadi mesin gol baru Liverpool, kontribusinya selama ini masih memicu perdebatan di kalangan fans. Sejak datang dari Benfica, ia telah memainkan 143 pertandingan dan mencetak 40 gol. Terakhir, ada Diogo Jota, penyerang asal Portugal yang selalu bisa diandalkan meski bukan pilihan utama. Dengan gaji yang sama seperti Núñez, Jota telah memberikan dampak besar dalam banyak pertandingan penting. Dari 182 laga, ia berhasil mencetak 65 gol dan mencatat 26 assist. Dengan kehadiran Wirtz, dinamika gaji dan kekuatan di skuad Liverpool kembali bergeser. Bukan hanya sebagai rekrutan mahal, tapi juga sebagai simbol ambisi besar klub di bawah era baru Arne Slot. Kini semua mata tertuju pada musim mendatang, akankah Florian Wirtz mampu memenuhi ekspektasi dan benar-benar menjadi jantung permainan Liverpool? Yang jelas, Liverpool telah menyiapkan panggung megah dan Wirtz siap jadi bintang utamanya. Adam Lallana akhirnya resmi gantung sepatu. Di usia 37 tahun, sang mantan gelandang Liverpool mengakhiri perjalanan panjangnya di dunia sepak bola profesional. Sebuah karier yang penuh dedikasi, momen-momen emas, dan cerita yang akan terus dikenang para penggemar. Lallana bergabung dengan Liverpool dari Southampton pada musim panas 2014. Di bawah Brendan Rodgers, ia langsung jadi pemain inti. Namun, sorot lampu benar-benar tertuju padanya ketika Jurgen Klopp datang dan membawa filosofi gegenpressing. Di musim 2016-17, Lallana jadi jantung lini tengah The Reds, mencetak 8 gol dan 7 assist di Premier League, serta membawa Liverpool kembali ke Liga Champions. Meski sering diterpa cedera, Lallana tetap jadi bagian dari kisah besar Liverpool. Ia tampil di final Liga Champions 2018 dan 12 bulan kemudian menjadi bagian dari skuad juara Liga Champions saat menaklukkan Tottenham Hotspur. Musim 2019-20 jadi penutup yang manis. Bersama rekan-rekannya, ia mengangkat trofi UEFA Super Cup, FIFA Club World Cup, dan gelar Premier League pertama Liverpool dalam 3 dekade. Siapa yang bisa lupa gol pentingnya ke gawang Manchester United di Old Trafford? Secara total, Lallana bermain 178 kali dan mencetak 22 gol untuk Liverpool. Setelah itu, ia melanjutkan petualangannya bersama Brighton, lalu menutup karier di klub masa kecilnya Southampton. Di sana, ia pernah tampil hampir 300 kali dan jadi pahlawan dalam kebangkitan klub dari League One ke Premier League. Lallana juga mengukir namanya di timnas Inggris dengan 34 caps dan 3 gol, termasuk penampilan di Piala Dunia 2014 dan Euro 2016. Kini, ia resmi berpamitan. Tapi satu hal pasti,
Meski tak selalu jadi sorotan utama, Adam Lallana adalah legenda diam yang selalu memberikan segalanya di lapangan. Selamat pensiun, Maestro. Anfield dan para penggemarmu tak akan pernah lupa.